Malaysia semakin mendunia. Secara mengejutkan, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini ternyata dikenal sebagai salah satu pusat distribusi dalam operasi jaringan narkoba internasional. Narkoba dalam bahasa Malaysia sering disebut dadah. Lebih dari 2.000 warga Malaysia telah ditangkap di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Seorang mantan pengedar asal Malaysia mengungkap fakta. Dalam jaringan kurir berskala kecil saja menghasilkan keuntungan hingga lebih dari 1 miliar per bulan dalam 4 kali pengiriman. Mungkin jika pengiriman berskala besar, penghasilannya bisa sampai triliunan. Pantas saja, bisnis haram tersebut begitu menggiurkan bagi sebagian warga Malaysia daripada memilih bekerja kasar seperti di kebun sawit. Bahkan yang terlibat bukan hanya warga sipil biasa, ada juga dari kalangan anggota kepolisian Malaysia. Mari kita simak video selengkapnya. Policemen in Malacca are under investigation for supplying prohibited items to detainees at a lockup in one of the districts in the state. 8-year-old Malaysian man is marched into federal police headquarters after Australia's biggest ever heroin seizure. A haul of 450 kilograms. Now, just to give you some scale, 450 kilograms of heroin can be broken down into millions and millions of hits. Its street value $140 million. 1,290 packages were hidden in 20 tonnes of ceramic tiles in a shipment from Malaysia that arrived into Melbourne on September 29. The heroin was detected at the port, but federal police let it be delivered to its destination, Tullamarine, then secretly watched as the man transported it to a warehouse in Pascoe Vale South, where he was arrested the next day. Malaysia is not known to be a drug-producing country. It's a transit point from which drugs are distributed to a host of other countries. This is how Malaysia is part of the global drug trafficking trade. Drugs are produced on a mass scale in these parts of the world, the Golden Triangle region, in some parts of South America, and in Iran and Afghanistan. To get these drugs on the global market, it needs to move across borders undetected. That's where transit countries like Malaysia come into play. The geographical location of Malaysia itself is quite attractive for traffickers. There are some activities that local drug syndicates teaming up with a transnational drug syndicate that also plays some roles. Why Malaysia been seen as a transit hub for methamphetamine and other drugs. Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika dari Malaysia. Seorang warga negara Malaysia diamankan usai kedapatan menyelundupkan 9 kg narkotika golongan 1 MMDA dan ratusan gram ketamin. Ini saudara, petugas Bea dan Cukai Batam menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 3 kg dari Malaysia melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam dan Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Batam, Kepulauan Riau. 2 orang kurir jaringan internasional ditangkap. Barreskrim Polri menangkap seorang warga negara asing asal Malaysia yang membawa 60 kg sabu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku berencana mengedarkan sabu di Surabaya. WNA asal Malaysia ini ditangkap Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri di parkiran salah satu apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Saat ditangkap, pelaku hendak mengantarkan 30 bungkus sabu ke pembeli di wilayah Surabaya. Selain itu, polisi juga menemukan 30 bungkus sabu dari dalam kopernya yang disimpan di apartemen pelaku. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar menyebut 2 warga negara Malaysia yang ditangkap karena membawa 8 kg sabu melewati jalur resmi pos lintas batas Entikong, Kabupaten Sanggau. Namun keduanya masih bisa lolos. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kombes Pol Dedi Supriyadi bilang, berdasarkan rekaman kamera pengawas, kedua tersangka melewati proses pemeriksaan oleh petugas PLBN Entikong sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku.
Namun demikian, tidak ada petugas atau oknum yang ditangkap dalam kasus ini. Berapa duit yang boleh dibuat dengan membawa masuk dadah ni? Alhamdulillah lah. Ya, waktu tu lah. Okey lah, anggaran dalam satu trip kalau saya pergi, saya bawa balik pun kurang-kurang ada dalam 16,000. Satu trip Sing dollar? Satu trip USD. Saya ada bos saya sendiri. Dia hantar saya. So, I will fly down, tangan kosong, kita akan turun India. Then we get our stuff. Then we fly off to Europe. The places that we go is all Europe. Kita akan main Europe. Oh, jual semua kat Europe lah. Semua Europe. Kalau satu trip tu boleh 16,000, dalam sebulan tu berapa banyak trip selalunya you boleh buat? Dalam seminggu kita akan terbang 2 kali. Saya share tapi saya takkan share sebanyak-banyaknya lah. For example, now I'm flying off from India, going to Amsterdam. Whatever I have in my hand, apa yang ada dalam tangan saya, India biar custom, kita yang set. Dia dah bayar siap-siap. Kita yang set the biar custom, so we need to settle with them. Okay, kau nak kena pergi counter mana? Siapa ni, siapa macam tu Okay, at this timing, the pay dog unit akan keluar pukul berapa. Semua itu kita nak kena tahu. Setiap kali yang Wan pergi tu, Wan akan bawa at least 1 kilo. Not at least. My consignment, it will be 7 kilo net. Ada jenis zombie atau fentanyl yang dikatakan 100 kali lebih kuat dari morfin dikesan berada dalam pasaran negara ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, dadah itu dikesan susulan sampel analisis air kumbahan di Lembah Subang, Selangor. Malaysia merekodkan rampasan dadah terbesar dengan sejarah selepas 33.2 tan syabu bernilai 1.06 bilion ringgit dirampas di Westport. Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Deputi Komisioner Mat Zaini Elias Muhammad Salihuddin Cik Ali berkata, ketika serbuan dilakukan, dadah itu disembunyikan dalam 166 ton drum yang diletakkan dalam 2 kontena. Seramai 2,408 rakyat Malaysia ditahan di luar negara atas pelbagai kesalahan setakat 21 Januari lalu. Daripada jumlah itu, 2,194 individu ditahan di negara-negara Asia, iaitu 671 di Singapura, China 625 orang, Indonesia 359 orang, Jepun 148 orang dan Thailand 99 orang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, berdasarkan pecahan kes di negara-negara Asia, 1,169 kes atau 53% melibatkan kes dadah, manakala 26% atau 572 kes adalah kes-kes penipuan. Katanya kementeriannya menerusi perwakilan diplomatik Malaysia di luar negara akan menyalurkan bantuan bagi memastikan hak dan kebajikan pada tahanan warga negara Malaysia di luar negara sentiasa terpelihara. Dam 12 Tanjung Pura kembali berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 15 kg di kawasan perbatasan di Desa Temajo, Kabupaten Sambas. Dari 5 tersangka yang berhasil ditangkap, 2 diantaranya warga Malaysia. Personel Kodam 12 Tanjung Pura kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 15,7 kg di kawasan Desa Temajo, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Pengungkapan dilakukan saat tim patroli Batalion Armet dan anggota BAIS TNI yang mencurigai 4 orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia menggunakan sebuah mobil. Namun ketika akan diperiksa, 1 orang berhasil melarikan diri sementara 3 lainnya berhasil ditangkap. Dari pemeriksaan, di dalam mobil tersebut petugas berhasil mengamankan 15 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan pengembangan, tim gabungan kembali menangkap 2 orang tersangka yang diduga akan menerima paket tersebut. Dari total 5 tersangka yang ditangkap, 2 diantaranya diketahui merupakan warga Malaysia berinisial MN 43 tahun dan MR 53 tahun. Secara tidak langsung, sebagian warga Malaysia turut berperan dalam merusak generasi bangsa di berbagai negara termasuk Indonesia melalui jaringan peredaran narkoba internasional. Ini menjadi peringatan serius bagi dunia internasional bahwa kejahatan narkotika bukan hanya persoalan satu negara, melainkan ancaman global yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda. Semoga saja hal ini bisa diatasi khususnya oleh aparat kita di Indonesia.
Langkah tegas dan kerjasama antar negara untuk memutus rantai peredaran narkotika internasional demi menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman yang merusak masa depan. Sampai di sini with LK temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.